Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada sore hari ini menjelang malam kami dari Patuarian Net Tari Uman se-Jabodetabek akan bersama-sama mengikuti acara baku dapa online dan beribadah bersama. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena sepanjang hari ini, di minggu yang indah ini, Kau menyertai kami pada pagi hingga sore hari ini. Dan setiap bulan kami dari Patuarian Net Tari Uman se-Jabodetabek selalu mengadakan acara ibadah bersama secara online, di mana orang-orang Treman yang ada di perantauan, begitu juga orang Treman yang ada di kampung Treman, ikut bersama-sama dengan kami untuk memuji, memuliakan nama. Sertai acara ini dari awal hingga berakhir, agar supaya segala sesuatu yang dipersiapkan untuk multimedia, internet, dan segala gangguan-gangguan yang tidak berasal daripada-Mu itu ya Bapa, kita mau doakan kiranya itu dihalaukan semuanya, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Berkati semua yang bertugas, sertai semua yang mengikuti ibadah ini, sehingga ibadah ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bawa doa ini. Amin.
Shalom, salam sejahtera, katuari-katuari patuarian Netare Uman, dimanapun berada, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sore menjelang malam, kami menyampaikan selamat bergabung di ibadah Zoom setiap bulan pada bulan Februari ini. Torang semua boleh bersyukur kalau torang boleh melewati tahun 2021 dalam keadaan yang sehat. Torang sudah berada di bulan yang kedua di tahun 2022 ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Kita memuji Tuhan dengan pujian mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita nyanyi sama-sama di rumah masing-masing. Mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Katuari, Patuari Anatera Uman yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun kita berada, dalam pertemuan dan ibadah rutin online pada sore menjelang malam hari ini, kita akan buka dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti nyanyian yang barusan kami nyanyikan bersama Tuhan, begitu nyata mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Di sepanjang tahun berlalu ya Bapa, Engkau yang sudah menuntun kehidupan kami. Di bulan Februari ini Tuhan, kami mau mengawali acara rutinitas kami, pertemuan dan ibadah online. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai acara ini, mulai dari awal dan berakhir dengan segala baik adanya. Engkau memberkati petugas pelayanan yang akan disampaikan pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Doni Kalalo. Tuhan, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada beliau, agar supaya dapat mewartakan kebenaran firman Tuhan dengan segala baik adanya, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa pembukaan kami di sore malam hari ini. Kami percaya Engkau mendengar dan menyambut doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami selalu bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Puji Tuhan, marilah kita akan memuji Tuhan dengan pujian kita. Bapa, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan dan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semua yang mengikuti ibadah pada sore hari ini, buka hati dan pikiran kita untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan bersama dengan pujian. Hilang deh pujiannya. Dengan sayap-Mu. Sebentar ya, kok jadi hilang. Ya, pakai iklan lagi. Firman-Mu berkata Kau pesertaku,
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita memuji Tuhan karena kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Malam sore hari ini kita kembali dapat bertemu. Kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya bacakan beberapa ayat bagi kita. Apa suara saya cukup jelas? Boleh angkat jempol salah satu orang. Boleh ya? Jelas ya. Suara saya cukup jelas ya. Matius 24, saya bacakan dulu bagi kita. Dia berkata begini. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang, atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.
ayat 12, ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Mari kita berdoa. Kami sudah membaca firman-Mu, biarlah dalam menyampaikan firman-Mu pada saat ini, Roh Kudus kiranya mengurapi hamba-Mu dalam membentangkan firman Tuhan. Hamba tidak berarti tanpa pimpinan-Mu, ya Tuhan. Tolonglah kami selalu dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti rahasia-rahasia yang terdalam dari setiap firman. Sehingga kami disembuhkan, sehingga kami ditolong, sehingga kami dikuatkan. Kami berdiri teguh, karena firman-Mu itu adalah Engkau, ya Tuhan, Allah kami. Terima kasih, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sudah baca, untuk kami renungkan sebentar. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah membaca, saudara-saudara yang kasih, beberapa ayat dalam Matius pasal 24. Dan ayat-ayat ini memang sering atau sudah sangat sering kita membacanya. Membaca Alkitab pada bagian ini tentulah kita tahu bahwa memang hal-hal yang ditulis dalam Alkitab harus terjadi. Itulah yang membuktikan bahwa Alkitab yang kita pegang ini sungguh ya dan amin. Alkitab berkata tidak ada satu iota atau satu titik yang tidak akan tergenapi dalam Alkitab. Jadi kita bangga memiliki Alkitab, bahwa apa yang terjadi dalam dunia, yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, ini sudah dituliskan dalam Alkitab. Ayat-ayat yang kita baca dalam Alkitab pada Matius pasal 24, ayat 3 dan seterusnya, memberitahu kepada kita bahwa akan ada Mesias-Mesias palsu. Tapi ini pun sudah terjadi, saudara-saudara yang kasih. Para Mesias palsu itu bahkan pada zaman permulaan Alkitab ini ditulis pun sudah ada, saudara. Dan sampai hari-hari ini kita masih mendengar di Korea Selatan misalnya, atau di Cina. Di Korea Selatan ada agama baru yang namanya Mother's God, Tuhan Ibu katanya. Jadi ada Tritunggal, ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dan ada Allah Ibu. Nah, itu satu pengajaran yang baru lagi. Ada orang yang mengaku diri sebagai Mesias di Cina, dan lain sebagainya. Ayat-ayat ini juga berkata bahwa kita akan mendengar deru perang. Kabar-kabar tentang perang. Saat ini kita dikagetkan ketika invasi Rusia, dan saat-saat ini masih berlangsung begitu gencar sekali. Negosiasi yang kita harapkan akan terjadi hari ini atau kemarin, ternyata tidak jadi, dan kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan tidak memicu perang yang sangat besar. Tetapi inilah memang yang terjadi, saudara-saudara yang kasih. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Inilah yang terjadi. Ada kelaparan, gempa bumi di mana-mana. Benar, kita telah menyatakannya. Dan juga banyak nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Berita-berita seperti ini memang sudah banyak terjadi, bahkan saya bilang tadi pada awal-awal Alkitab ini ditulis. Nah, hal inilah yang mungkin melatar belakangi kalau kita membuka dan membaca dalam kitab Tesalonika, ya. Seberapa pun kita yang ada di sini, kita perhatian benar-benar pada firman Tuhan. Dalam kitab Tesalonika, kalau kita membaca dalam kitab 2 Tesalonika, pasalnya yang kedua, 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama saya bacakan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita, dengan Dia kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi berita seperti ini, saudara-saudara yang kasih, memang sudah terjadi sejak awal
perang dan sebagainya, bangsa bangkit lawan bangsa, bukan saja sekarang ini. Nah, hal inilah yang menyebabkan kegelisahan pada jemaat di Tesalonika. Mereka pikir, jangan-jangan Tuhan sudah mau datang ini. Jangan-jangan Tuhan Yesus sudah mau datang kembali seperti yang pernah dia katakan. Nah, itulah yang Paulus kemudian menyurati mereka dalam 2 Tesalonika. Paulus bilang tentang kedatangan Tuhan kita Yesus, jangan kamu lekas bingung. Jangan lekas bingung katanya. Dan jangan kamu gelisah. Ya. Apakah itu melalui ilham roh, pemberitaan, dan lain sebagainya. Jangan kita gelisah. Kedatangan Tuhan itu bagi anak-anak Tuhan tidak membuat gelisah. Tetapi sebenarnya kedatangan Tuhan itu harus membuat sukacita yang besar bagi kita. Paulus menasehati jemaat di Tesalonika supaya mereka jangan gelisah oleh berita-berita tentang jangan-jangan Tuhan sudah mau datang. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan, ayat yang ketiga. Disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, nah ini yang penting. Sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Siapakah orang-orang yang murtad itu? Kita membaca dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18. Kalau saudara tidak memegang Alkitab, saya akan membacakannya bagi saudara. 1 Yohanes 2 ayat 18. Antikristus judulnya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Jadi, the Antichrist, atau si Antikristus akan datang. Tapi apakah dia sudah datang? Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita. Maksudnya orang-orang yang memiliki roh Antikristus. Bukan si Antikristus itu sendiri. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Jadi siapakah orang-orang yang murtad yang kita baca dalam 2 Tesalonika tadi itu? Yaitu orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Ya, jadi anak Tuhan hanya mungkin karena tren, hanya mungkin karena ikut ini, ikut-ikutan dia menjadi anak Tuhan. Dia tidak menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh lahir baru. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh dilahir barukan oleh Allah. Dia menjadi anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh. Sehingga orang-orang inilah yang kemudian dalam 2 Tesalonika tadi berkata, mereka ini yang murtad. Artinya mereka memang tidak sungguh-sungguh di antara kita. Mereka mungkin bergereja, mereka mungkin ada ibadah, tapi tidak sungguh-sungguh menjalankan ibadah itu. Nah, orang-orang seperti ini akan murtad pada menjelang akhir zaman. Dalam 2 Tesalonika tadi kita membaca. Juga akan dinyatakan dahulu manusia durhaka. Siapakah manusia durhaka yang dimaksud? Manusia durhaka yang dimaksud adalah si Antikristus itu sendiri. Si Antikristus yaitu orang yang melawan Yesus Kristus. Ya. Nah, dalam ayat-ayat 2 Tesalonika ini Rasul Paulus dia berkata bahwa kita orang percaya jangan lekas bingung dan gelisah seolah-olah hari Tuhan itu telah tiba. Jangan mau disesatkan. Yang terpenting adalah menjelang kedatangan Tuhan kita tahu bahwa akan dinyatakan dahulu si pendurhaka itu. Ini yang penting. Si pendurhaka itu akan dinyatakan dulu, yaitu pemimpin orang-orang yang akan melawan Kristus. Dia akan melawan Tuhan. Sekarang saya baca ayat yang ke-6, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-6. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Jadi saya minta saudara kita perhatian karena jarang kita membaca ayat-ayat ini ya. Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi akan ada satu masa di mana Antikristus itu
ditentukan untuk menguasai dunia ini, saudaraku. Tetapi Alkitab berkata, ada yang menahan dia, sehingga dia belum dinyatakan. Nah, ini yang penting, saudaraku. Bahwa Tuhan Yesus sebelum kedatangannya dinyatakan dahulu manusia durhaka. Tetapi manusia durhaka itu belum akan menyatakan diri karena masih ada yang menahan dia. Makanya roh antikristus itu memang sudah banyak, tapi si antikristus itu sendiri dia belum dinyatakan atau belum diizinkan, karena antikristus itu memang hanya akan bekerja seizin Tuhan dalam rangka program Allah untuk dapat menyelamatkan orang percaya dan teristimewa memberi kesempatan kepada orang Israel atau orang Yahudi untuk masuk ke dalam golongan gereja Tuhan. Jadi ketika nanti datang masa antikristus itu, antikristus berkuasa menguasai bumi ini, bukan berarti Allah kalah, bukan berarti Allah diam, bukan. Allah mengizinkan antikristus itu berkuasa, saudara-saudara yang kasih, tetapi sebelum datang masa itu, atau antikristus itu tidak akan berkuasa karena masih ada yang menahan dia. Siapakah yang menahan dia? Itu pertanyaan kita. Siapakah yang menahan sehingga antikristus itu belum dinyatakan? Dialah atau ia itulah gereja Tuhan. Kalau saya berbicara tentang gereja Tuhan, saya tidak berbicara tentang gedung, saya tidak berbicara tentang bangunan, saya tidak berbicara tentang denominasi gereja. Tetapi gereja Tuhan adalah semua orang secara gereja, secara secara universal. Itu orang-orang yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan kepada terangnya. Makanya ayat 7 dan ayat yang ke-8 dia berkata begini, menarik bagi kita untuk kita membaca ayat ini. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Udah 2 kali kata menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, nah pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Jadi yang menahan itu masih ada. Siapa? Gereja Tuhan. Mengapa gereja Tuhan? Sebab pada waktu antikristus itu datang, dunia ini dikatakan berada dalam kegelapan. Dunia ini diibaratkan berada dalam kegelapan. Gereja ketika masih ada dalam dunia ini, saudara-saudara, gereja itu menahan. Antikristus itu belum dapat dinyatakan karena gereja adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14 sampai 16 saya bacakan. Matius 5 ayat 14 sampai 16 dia berkata begini. Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, dan sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi gereja Tuhan adalah terang. Itulah sebabnya selalu kita harus berfungsi, saudara-saudara kasih. Berfungsi untuk menerangi dunia ini. Gereja Tuhan harus selalu berfungsi. Kita semua orang-orang percaya harus terus berfungsi dalam fungsi menerangi dunia ini. Karena tanpa gereja Tuhan, dunia ini berada dalam kegelapan. Akan ada satu masa di mana gereja Tuhan itu akan disingkirkan, kata Alkitab. Ini bukan kata saya atau bukan pengajaran satu gereja, ini pengajaran Alkitab. Tapi kita orang percaya, selagi kita ada dalam dunia ini, saudara, itulah sebabnya kita harus terus menjadi terang. Bukan karena kitanya, tetapi karena Kristus. Sebenarnya Kristus dia berkata, akulah terang dunia.
Tetapi kemudian dalam Matius pasal 5 ayat 14 ini berkata, kamulah terang dunia. Artinya dia mendelegasikan terang itu ke dalam hidup kita karena dia ada dalam hidup kita. Siapa? Yesus Kristus itu ada dalam hidup kita. Maka kita terus menerangi dunia ini melalui perbuatan kita. Attitude kita dimanapun kita berada. Kita menerangi, kita memantulkan cahaya Kristus supaya orang dapat melihat Kristus dalam kehidupan kita. Apa saudara ada dalam pekerjaan, di kantor kita, di rumah kita, di perjalanan kita. Biarlah orang dapat melihat Kristus selalu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita adalah terang dunia. Satu waktu ketika kita disingkirkan, nanti akan ada tentu pelajaran tersendiri tentang hal itu. Kita tidak dapat membahasnya sekarang ini. Disingkirkan, baru si pendurhaka itu akan menyatakan siapa? Si antikristus itu akan menyatakan dirinya, saudara. Ayat yang ke-9, saya baca 2 Tesalonika 2. Saya lanjut ayat yang ke-9. Dia berkata, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Jadi iblislah yang menunggangi si pendurhaka, yaitu antikristus ini. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi kalau saudara melihat mujizat-mujizat terjadi, jangan cepat-cepat ini dari Allah. Belum tentu. Nabi-nabi palsu, antikristus itu sendiri disertai atau bisa melakukan mujizat-mujizat, rupa-rupa tipu daya supaya banyak orang yang disesatkan. Nah, jadi itulah yang akan terjadi sebenarnya sebelum kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan didahului oleh kedatangan si pendurhaka itu, yaitu antikristus itu sendiri. Jadi bagaimana sekarang kita menyikapi keadaan zaman ini? Kalau kita mendengar tentang semua yang sudah kita bicarakan di atas sebelumnya, Rasul Paulus menerangkan selanjutnya dalam 2 Tesalonika ini. Kita membaca ayat yang ke-13, 14. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Ucap syukur selalu kepada Allah. Saudara. Karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Kita mengucap syukur. Walaupun dunia ini berakhir, kita telah diselamatkan. Itulah sebabnya pastikan saudara-saudara kita telah menerima Yesus Kristus di hidup kita. Pastikan benar-benar karena apa yang kita lihat ini akan berakhir. Coba saudara lihat. Saya ngeri sekali kalau lihat mau tidak ditonton selalu muncul di Facebook, di YouTube kita. Tadi malam saya lihat parade rudal nuklir dari Rusia. Aduh, siang Tuhan. Pemain kalau ini mau meledak nih rudal ini. Jadi apa nih orang? Mau jadi apa ini manusia? Tapi begitulah, dunia ini akan berlalu, saudara. Itulah sebabnya Tuhan memang mengajar kita untuk tidak mencintai dunia ini, tetapi mencintai Tuhan. Itulah sebabnya pastikan benar-benar bahwa hidup kita ini telah memiliki Yesus Kristus. Bila engkau atau saudaramu, adik, kakak, orang tua, saudara-saudara, engkau melihat ada asistenmu atau orang lain atau pegawai atau siapa saja yang belum mengenal Tuhan, beritakanlah firman Tuhan. Nanti kita bahas itu sebentar, saudaraku. Tetapi bagaimana kita menyikapi zaman ini? Alkitab berkata, ayat selanjutnya saya baca. Untuk itulah ia telah memanggil kamu dan oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Rasul Paulus dia akan mengakhiri 2 Tesalonika ini. Dia berkata, sebab itu menyikapi berita-berita yang ada, jangan mau disesatkan, tapi berdirilah teguh. Kita orang yang telah dipilih oleh Tuhan, mengucap syukur senantiasa, dan tetap berpegang pada ajaran-ajaran firman Allah. Tetap beriman senantiasa kepada Yesus Kristus, memandang kepada Yesus Kristus. Saudara, berpengharapan akan dia hidup dalam kasih. Seorang akan yang lain terutama dalam mengasihi Tuhan. Sebab Alkitab tadi kita membaca,
orang kasih sebagian orang akan menjadi luntur pada akhir zaman ini. Saudara. Itu sebabnya hati kita harus senantiasa dipenuhi dengan kasih Kristus. Pastikan engkau telah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Saudara. Yang kedua, kita akan akhiri dengan beberapa ayat ini. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 12. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai yang ke-12, dia berkata begini. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, ayat 8. Dan tidak makan roti dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripaya, ayat 9. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sudah dapat membaca ayat-ayat ini cukup banyak. Tetapi dalam ayat-ayat ini ada indikasi yang datang ke telinga Rasul Paulus bahwa berita-berita tentang kedatangan Tuhan telah membuat jemaat di Tesalonika malas-malas. Sudah nggak usah bekerja. Tuhan sudah mau datang, nggak usah bekerja. Nah, ini yang Paulus peringati kepada mereka. Kalau ada orang yang seperti begitu, tinggalkan orang itu. Tinggalkan orang itu. Jangan seperti dia. Ya, jangan dikasih makan dia, katanya, kalau tidak mau bekerja. Jadi, saudara yang kasih, hal yang kedua, tetaplah bekerja dengan baik. Tetaplah beriman kepadanya. Tetaplah berharap kepadanya. Soal kedatangan Kristus, kita sangat mempercayainya. Kita mengajarkannya, saya berulang-ulang mengajarkan kepada jemaat. Tetapi itu sesungguhnya adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Yesus sendiri ketika ditanya, dia bilang hanya Allah Bapa yang tahu. Dalam kemanusiaan Yesus berbicara tentunya ya. Hanya Allah Bapa yang tahu. Artinya bukan urusan kita, ya saudara kasih. Saudaraku, itulah sebabnya Kisah 1 kita akan mengakhiri dengan membaca 2 ayat ini. Kisah 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, dia berkata begini, jawabnya. Atau saya baca mulai ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Atau dalam arti kata sebenarnya mereka ingin bertanya, Tuhan, kapan sebenarnya, kan kita membaca ayat sebelumnya, kapan sebenarnya waktu kedatanganmu yang kedua kali? Tuhan menjawab apa? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Saudara, kedatangan Tuhan itu pasti. Tetapi biarlah itu urusan Tuhan. Yang pasti kita siap saja dengan iman seperti yang sudah saya bahas tadi. Berharap, tunggu dalam pimpinan Roh Kudus senantiasa. Hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itu saja yang kita lakukan. Soal kedatangannya dan kesudahan dunia ini, serahkan pada Tuhan. Ada Tuhan yang mengatur. Bukan Putin yang mengatur dunia ini. Bukan Presiden Rusia yang mengatur. Bukan. Tuhan yang mengatur. Terus ya. Allah yang mengatur dunia ini. Jadi, soal apa ya tadi dia bilang? Ayat yang ke-7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menguasai. Bukan urusan, biarlah itu menjadi urusan Tuhan. Lalu urusan kita apa? Yuk, ayat yang ke-8. Ayat terakhir kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ini konsen kita. Apakah kita sudah benar menjadi saksi? Berapa orang kita ada di sini? Coba kita perhatikan. Berapa orang, berapa telinga pernah mendengar Kristus dari mulut kita? Berapa firman kita pernah bacakan kepada orang lain? Berapa orang pernah mendengar Kristus? Berapa kali kita telah menjadi saksi? Padahal ini harus menjadi konsen kita. Soal kedatangan, sekali lagi, kedatangan Tuhan itu pasti, tetapi itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah apa? Tetap menjadi saksi Kristus. Kamu akan, kalau Roh Kudus turun ke atasmu,
Dia telah mengurapi saudara dan saya. Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu akan menjadi saksiku. Kamu harus menjadi saksi, memberitakan dalam hidup saudara, memberitakan Yesus Kristus dalam hidup. Suatu waktu, saudara-saudara kasih, ada seorang misionaris. Dia diutus oleh tim misi suatu negara ke suatu desa terpencil, saudara-saudara. Tapi misionaris ini ternyata kurang peta lidah, kurang bisa ngomong, sehingga 1 tahun dia tanpa ngomong apa-apa tentang Yesus, saudara-saudara kasih. Akhirnya dia ditarik, dia diganti oleh satu orang misionaris yang lain. Misionaris yang lain ini cukup fasih lidah. Dia bercerita tentang Yesus Kristus yang lemah lembut, penuh kasih dalam perbuatan, dalam tindakan. Orang-orang di desa itu ketika mendengar itu, oh pernah ada yang seperti Yesus itu. Kaget misionaris ini. Siapa orang yang itu? Itu rumahnya. Nah ternyata itu rumah misionaris yang pertama. Memang secara mulut dia tidak bisa mengutarakan tentang Yesus. Tetapi dalam tingkah lakunya, dia menirukan Yesus dalam hidupnya. Mahatma Gandhi, dia berkata begini, kalau saja dia tidak melihat, sekali lagi, kalau saja dia tidak melihat para pengikut Kristus yang ada di India, dia sudah lama menjadi orang Kristen. Artinya sebenarnya banyak orang Kristen yang tidak menjadi contoh. Banyak orang Kristen yang tidak menjadi saksi Kristus. Teruslah menjadi saksi Kristus. Baik melalui perkataan, perbuatan, maupun tingkah laku kita. Karena itulah konsen kita. Itulah yang disuruhkan oleh Alkitab. Kita lakukan terus dalam hidup ini. Maukah engkau menjadi saksi Kristus sampai ia datang? Ini yang akan kita jawab dalam kehidupan kita. Dan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa sejenak. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar, kami sudah baca, dan sudah diberitakan. Hamba-Mu tidak berarti apa-apa, hanya alat di tangan-Mu. Firman-Mu sudah dibentangkan, Roh Kudus memeteraikan di setiap hati seberapa kami yang ada pada malam dan sore hari ini. Diberkati semua kami, disembuhkan semua kami, dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih firman yang hidup. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta Doni. Firman yang sudah disampaikan boleh menguatkan kami semua yang mendengar, yang mengikuti ibadah Zoom pada sore menjelang malam hari ini. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan, dan setelah lagu persembahan, nanti doa persembahan akan disampaikan oleh Pendeta Joshua Palandeng. Kita memuji Tuhan dengan pujian hujan berkat kan tercurah. Berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saudara-saudara Patuarian Netare Uman boleh memberikan persembahan melalui rekening yang sudah terdapat di layar masing-masing laptop maupun handphone atas nama Rosana Thanos.
Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah. Bunyi derai terdengar, hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Silakan Bapak Yosua Palante. Terima kasih Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami orang-orang preman yang sedang berkumpul dalam pertemuan Zoom ini, kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu dalam pelayanan Patuariane Taruman ini. Tuhan senantiasa akan memberkati setiap tangan-tangan yang akan terulur, berikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Berkati segala usaha dan pekerjaan, bahkan apapun yang diperbuat oleh setiap anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang akan memberikan persembahan ini. Biarlah nama-Mu dipermuliakan lewat apa yang kami perbuat. Dan kami semua akan diberkati oleh Tuhan di dalam segala perkara. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan akan memberikan persembahan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Yosua Palandeng, tadi persembahan sudah dijalankan. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah ini. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan dengan judul Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu
besar melimpah bagiku. Di rumah masing-masing sama-sama kita memuji Tuhan bersamamu Bapa. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami persilakan Bapak Pendeta Robert Nanlohi untuk memimpin kita di dalam doa syafaat. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidahana posiki kedana Senin. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, bahkan Engkau terlalu baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang senantiasa menyertai kami, Roh-Mu senantiasa menguatkan, menolong, dan menghibur kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah urapi hamba-Mu, Pendeta Doni Kalalo Tuhan, untuk menyampaikan firman yang begitu indah, firman yang menguatkan hati kami. Dunia memang sedang banyak suara-suara, bahkan berbicara tentang perang, sementara penyakit masih ada. Tapi kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang memimpin para pemimpin-pemimpin kami di negara ini, para aparat negara Tuhan, sehingga negeri ini boleh dijaga dengan demikian baiknya, dengan demikian indahnya. Bahkan Engkau merawat juga para dokter-dokter, para perawat Tuhan, yang menolong sementara mereka yang masih menderita penyakit-penyakit COVID. Kami mengucap syukur. Yang kekurangan pekerjaan Engkau berikan ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan. Tuhan senantiasa menolong kami. Kalau kami terikat, Engkau lepaskan ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Bapa terima kasih atas ibadah Zoom ini, atas wadah ini, atas pelayan-pelayan yang sudah berjerih payah untuk mengajak kami mengucap syukur, untuk mengajak kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa di surga, Engkau begitu hebat, Engkau begitu maha kuasa. Terima kasih Engkau memimpin dan menyertai kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, karena
teman-teman, saudara-saudara kami, Bapak Lengkong Wenas, Bapak Jackson Lengkong, Saudara Sharon Pengemanan, dan Esther Lili Tuwedan boleh merayakan hari ulang tahunnya. Kami mengucap syukur Tuhan, memberikan kesehatan, memberikan kesejahteraan, memberikan kebahagiaan. Bahkan saudara keluarga dari Sigar Michael Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan, Engkau memberikan penghiburan, karena mamanya Engkau panggil ya Tuhan, kembali ke pangkuanmu. Kami mengucap syukur. Bapa, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur. Bahkan untuk ibadah-ibadah selanjutnya, kami juga mengucap syukur. Kami percaya Engkau menyertai kami. Dan biarlah kami senantiasa memuji dan menyembah Engkau, dan juga berdoa kepadamu seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas segala kesalahan dosa kami, seperti kami juga mengampuni. Seperti kami juga berkat pengampunan daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami sekarang hingga selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Pak Coki. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Robert Nanlohi. Kita sampai di penghujung acara. Doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Doni Kalalo. Sebelumnya, Pak Pendeta Doni mau menyampaikan sebuah lagu, kami persilakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Semua nyanyikan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur jemaat yang dikasih Tuhan, para katuari waya, kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita akhiri ibadah ini. Kita percaya Tuhan akan menolong kita semua. Kita berdoa untuk menutup ibadah ini. Bapa di surga, dari awal, pertengahan hingga selesainya, kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah menjadikan segala doa-doa kami, syukur dan syafaat kami. Serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah kami malam hari ini menjadi kesenangan Tuhan, menjadi kemuliaan dan hormat bagi Tuhan saja. Bukan untuk kami, tapi semua bagi Tuhan. Kristus dipuji terus dalam kehidupan kami. Semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini,
Tuhan memberkati. Bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan tolong mereka. Dari ketua sampai semua kami diberkati Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah bulan yang akan datang dalam tangan-Mu dan kegiatan PNT ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terpujilah Kristus. Kami akhiri ibadah dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kembalilah dalam aktivitasmu sehari-hari, berkat dari Allah Bapa di surga, cintanya Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus-Nya, menjadi milik kita hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Puji Tuhan, kita sudah selesai beribadah pada sore menjelang malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya, tapi jangan bubar dulu karena kita akan mendengarkan sambutan petua-petua dari pengurus kita yang akan disampaikan oleh penasehat kita yang terkasih Ibu Yvonne Supit Pinontohan. Kami persilahkan. Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudaraku, Patuariane Tareuman. Syukur pada Tuhan kita dapat bertemu pada sore hingga malam hari ini, walaupun hanya melalui Zoom, tapi saya percaya tidak mengurangi kedekatan kita, teristimewa ibadah yang kita boleh jalani bersama. Ibu bapak, tante-tante, om-om yang ikut dalam ibadah ini, bapak-bapak pendeta, ibu pendeta, adik-adik, semua yang kami kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
kami dapat 3 hal yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi dalam kaitan dengan perkumpulan Patuarian Netare Uman, yaitu pertama, gereja kita sebagai umat Tuhan, kita adalah terang. Kita harus menjadi terang dan garam dimanapun kita Tuhan hadirkan. Begitupun sebagai Patuarian Netare Uman, dimanapun Tuhan hadirkan kita, kita harus menjadi saksi Tuhan bagi umatnya. Untuk itu, kami mengajak saudara-saudara Patuarian Netare Uman, marilah kita tetap berdiri teguh, berjalan bersama, menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini dengan berbagai situasi yang ada saat ini. Dan pesan kami di masa pandemi ini, mari kita tetap patuhi protokol kesehatan, dimanapun kita bekerja, berkarya, sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai orang beriman terhadap sesama kita. Kita harus menjadi contoh, menjadi teladan, dimanapun kita berada. Kemudian, saya sangat terkesan dengan membaca dan mengikuti obrolan-obrolan yang ada di WA Patuarian Netare Uman. Walaupun saya memang jarang berkomunikasi di sana, tapi saya cukup menyimak. Dari obrolan-obrolan itu, saya dapat mendapatkan kesan yang dalam bahwa sebagai keluarga besar Patuarian Netare Uman, baik kami yang di Jabodetabek maupun yang tersebar di seluruh dunia, kita semua memiliki kerinduan yang sangat dalam bagaimana supaya wanua kita, Patuarian Netare Uman, bisa berkembang, bisa maju lebih baik, lebih bagus, lebih pesat dengan segala potensi-potensi yang ada di desa kita tercinta. Tapi dalam hal ini saya tidak memiliki kapasitas untuk berbicara lebih jauh mengenai itu, karena kita di sana memiliki pemerintahan desa yang tentu memiliki kewenangan yang penuh untuk menggali dan mengembangkan apa yang ada di sana. Untuk itu, sebagai penasehat, kami saya mengajak untuk kita semua sebagai keluarga besar Patuarian Netare Uman di seluruh dunia untuk mari kita melakukan hal apa yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang berada di Wanua Treman. Dengan demikian, kita boleh menjadi saksi, boleh menjadi bermanfaat bagi saudara-saudara dan masyarakat yang ada di sana. Kiranya kerinduan kita ataupun kehadiran kita di sana boleh menjadi teladan, menjadi berkat di sana, dan Tuhan kiranya berkenan mengabulkan setiap kerinduan-kerinduan yang terungkap, baik di WA maupun di pembicaraan-pembicaraan yang ada di kepengurusan Patuarian Netare Uman sekarang. Saya sangat mengapresiasi kepengurusan yang sekarang. Mereka memiliki banyak potensi-potensi yang kuat, dan kalau kita bekerja sama dengan baik, tentu ada hal-hal besar yang boleh kita lakukan untuk wanua kita, Tare Uman. Apalagi kita memiliki ada banyak para gembala sidang, tentu kita bisa juga berbuat banyak hal untuk desa kita tercinta. Kiranya Tuhan berkenan mengabulkan segala kerinduan kita semua hanya untuk hormat dan kemuliaan namanya.
Tuhan memberkati kita. Salam kasih dan hormat kami kepada seluruh keluarga besar Patuarian Netare Uman yang tersebar di seluruh dunia. Tuhan beserta kita. Amin. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Ibu Ivon. Yang kalau kita salah dengar sebentar lagi semua pidi di Wanua Treman kan? Sebentar lagi masih Bocoran dia. bocor ini bocoran ini. Sebentar lagi dia semua di ke sana menjadi besok aja pulang kan. Oke. Saat ini juga udah siap. Takut. Udah siap dia. Siap dia mau pulang ke sana. Oke. Sambutan dari mewakili Desa Treman, kalau ada Bapak Hukum Tua Treman, Bartel sudah jawaban? Sampai sekarang Nyana ada. belum ada jawaban. Juga dari Treman belum ada jawaban. Sekarang saya serahkan kepada Ibu Ketum kita, Ibu Olivia Lengkong Mekel, untuk memberikan sapaan, sambutan atau apa kayak gitu, program-program Patuarian Netare Uman ke depan ini yang sedang dijalankan ya, sudah melalui WhatsApp, ada di Google apa di mana gitu ya. Ya, sebentar lagi juga mau pasca, nanti Ibu Ketum yang akan menyampaikan semua itu. Yang terkasih Ibu Olivia Lengkong Mekel, kami persilahkan. Terima kasih WL dan teman-teman yang sudah melakukan tugas masing-masing dalam Zoom pada sore hari ini. Host Dani, pelayanan firman Tuhan Pendeta Doni, pendoa dari Pastor Robert Nanlohi, Pastor Yosua Palandeng, sambutan Tante Ivon, Supit Pinentoan sebagai torang penasehat di PNT. Puji Tuhan, di ibadah rutin dan baku dapa online perdana tahun 2022 ini, orang hampir selesai. Pada malam hari ini sudah berjalan dengan segala baik adanya. Terima kasih, masih tetap setia dari Australia, dari mana lagi nih yang Depalia, Jabodetabek. Terima kasih, so bisa hadir dari Belanda itu hari ini. Dari Belanda. Ada itu. dari Belanda ya. Yang mana Bartel dari Belanda? Waidan. Oh, Om Oni. Oh iya, cuma dapat baca Tuaidan. Dari Singapura juga ada Bartel Angelo. Oh iya, ada Bartel Angelo dari Singapura. Nah, pada kesempatan malam hari ini, torang sebagai pengurus mau menyampaikan sedikit tentang rencana program torang dalam waktu dekat ini, yaitu salah satunya adalah pendataan anggota PNT yang akan dilakukan secara online. Nanti tinggal dalam waktu dekat akan disebarkan pendataan online tersebut. Nanti kalau so terima tinggal mau isi-isi aja. Ada panduan cara mengisinya. Supaya kalau so tak isi semua, orang kan so bisa dapat rekap semua berapa orang pe anggota Patuarian Netare Uman saat ini. Terus orang juga pengurus so ada baku bercerita singgung-singgung tentang pasca kan, so tinggal berapa bulan lagi. Mungkin orang rencana ada mau baking ibadah online, mungkin nanti cari tempatnya di mana, tapi dengan kapasitas karena masih pandemi, jadi masih terbatas, tapi secara akan ditampilkan secara online juga seperti saat ini. Demikian dari saya, mungkin ada tambahan dari Bartel atau dari Dewi, dari Tante Ek, ada dari Rosana juga bendahara, boleh menambahkan. Bartel. Ya, ini ada tambahan. Jadi untuk pendataan itu kurang lebih seperti ini nanti. Jadi nanti ada formulir
Dan formulir itu akan diisi secara online, dan nomornya itu disebut Google Form. Jadi ada formulir dalam Google, dan itu akan diisi. Antara lain adalah alamat email. Berikut, selain alamat email, akan ada nama lengkap. Kalau boleh di nama panggilan, karena kadang-kadang di Treman itu kan banyak nama yang nama panggilan, di nama lengkap terus tahu. Contoh misalnya Ketua Treman dulu, Bernardus Buang Meko, terus dia panggil dia Plywood, Buang Plywood. Ya, jadi mesti ada nama-nama panggilan. Contoh berikut, nama suami, mesti kasih tahu, nama istri dan anak-anak supaya dapat tahu. Berikut nama lengkap orang tua, mesti saya tahu orang tua, walaupun sudah almarhum kasih tahu. Nanti taruh di belakang ALM misalnya, gitu kan? Berikut alamat tempat tinggal saat ini. Kan rata-rata orang punya nama, alamat, tapi tempat tinggalnya berbeda dengan alamat di KTP. Berikut pekerjaan, kalau memungkinkan tulis, karena sobatnya juga yang sobat toh. Jadi jangan apa-apa tulis pekerjaan kepala rumah tangga, pekerjaan ibu rumah tangga, tidak apa-apa. Berikut nomor kontak yang bisa dihubungi. Kalau terjadi sesuatu, kadang-kadang kan kalau ada sesuatu orang bingung. Contoh kalau ada kedudukan seperti Esko, dia lagi flight ke Manado, orang bingung mau hubungi pas apa. Nah kalau Esko mungkin dia tulis Eli Benama, atau telepon Pak Eli bagaimana keadaan seperti itu. Nah berikut ada apakah sudah bergabung dengan WA Group. Nah ini penting sekali. Kalau belum, kasih tahu dong. Belum, supaya orang undang kasih masuk, supaya komunikasi itu lancar. Apa tuh informasi di kampung orang bisa tahu yang ada di perantauan. Begitupun sebaliknya, yang di perantauan kalau ada kejadian sesuatu orang di kampung tahu. Jadi ada ahli komunikasi bilang bahwa semua persoalan itu bisa diselesaikan. Nah, ada persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan, tapi ahli bilang dengan berkomunikasi persoalan itu bisa diselesaikan 50%. Jadi kalau orang ngomong dia biar satu rumah, ngomong itu tante kasihan suami istri, mana yang ada ceritanya, ada komunikasi, sudah beres rumah tangga bagi sedang contoh. Berikut, apakah berminat untuk bergabung sebagai anggota perkumpulan? Jadi walaupun sudah orang Treman, tapi dia tidak bergabung dalam perkumpulan. Orang ini ada ADART. Di ADART itu menjelaskan kalau terjadi sesuatu, orang dari perkumpulan akan dari sisi sosial akan memberikan sesuatu seperti itu dalam suka atau dalam duka, atau ada perkunjungan kalau sakit atau dibesuk, kurang lebih seperti itu. Berikut, dan ada banyak yang perlu memang kita akan bicarakan yang akan mengisi formulir ini. Kira-kira itu setengah dari kita. Dan itu kalau disubmit, dikirim, diisi formulir itu, secara otomatis di sekretariat akan membaca, akan dapat tahu. Oh, kalau pendeta Doni ikutnya ditanya priuk, dia tinggal. DP nama siapa, DP anak siapa. Pas sakit kemari, cepat orang, maksudnya ada orang berespon dari pengurus. Kurang lebih seperti itu dari kita, mungkin dari yang lain. Silakan, terima kasih. Sambil menunggu yang lain, boleh nggak kita putar satu video? Karena ini video ini orang udah bilang putar waktu video itu, putar. Karena ini udah kita putar. Ini bagus sekali ini video. Sebentar. Acara ini selanjutnya udah warna sari ya. Oh belum foto bersama Pak Bartel. Ya. Nyunung semua keluar, orang belum modo bersama. Modo lagi. Oh foto. Foto dulu dong. Foto ini dulu. Udah sekarang silakan foto silakan. Foto ini foto dulu bersama. Bentar ya. Mati dulu dong supaya dapat lihat semua. Kita lihat semua ya. Nah begini. Lu udah angin batal. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja.
panas tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umum tinggallah bodoh, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Kita sebagai lansia, kita harus tetap semangat demi anak cucu dan generasi-generasi kita, karena mereka memerlukan kita juga. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetapi perlukan. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggallah bodoh, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umum tinggallah bodoh, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tapi lansia harus semangat di hari tua. Terima kasih. Semangatlah lansia demi anak cucu dan generasi ini. Oke, semangat. Siapa bilang lansianya nak berguna?